Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam sesi berbagi wawasan ya, berbagi ilmu. Kali ini kita akan membahas mengenai trauma maksilofasial. Per definisi sendiri, trauma maksilofasial adalah suatu cedera ya, suatu kerusakan pada jaringan wajah ya, baik itu jaringan keras maupun jaringan lunaknya yang diakibatkan kontak dengan benda eksternal yang membawa gaya atau energi. Ya, ini udah pernah kita singgung definisinya ya tentang trauma. Jadi kerusakannya termasuk ya jaringan lunak, ada luka, vulnus ya atau memar, lebam ya, kontusio jaringan kerasnya, ada fraktur, dan hal yang terkait adalah cedera otak traumatik. Pertama tentu kita harus paham dulu mengenai anatomi tengkorak kepala sebelum kita masuk ke dalam bahasan trauma maksilofasial ya. Jadi tengkorak sendiri terdiri dari begitu banyak struktur tulang ya yang saling berhubungan secara kompleks yang satu sama lain kadang mempengaruhi ya, posisi satu sama lain mempengaruhi tentang lokasi dan kompleksitas dari frakturnya. Ya. Hal yang juga penting diingat ya pada saat kita menyimak gambar anatomi adalah selain dudukan dari tulang dengan tulang-tulang bersebelahan atau yang berhubungan, juga penting untuk dilihat mengenai lubang-lubang ya, tertentu ya yang biasanya tempat keluar saraf. Ya. Nah, ini adalah maksila ya. Maksila yang khas di sini adalah maksila itu melekat dengan tulang zigoma di lateralnya begitu erat ya, jadi bagaikan satu kesatuan tulang ya. Ini penting karena nanti ya pada suatu kejadian mekanisme trauma, kadang garis patahan itu yang ada di maksila biasanya berhubungan langsung dengan garis patahan terusannya di daerah zigoma ya. Makanya nanti ada istilah kompleks zigoma maksila ya, karena garis patahannya langsung ikut dia terus mengenai dua tulang. Ini adalah sinus-sinus ya pada wajah ya, juga penting untuk disimak ya, karena nanti setiap ada trauma maksilofasial kadang sinus-sinus ini digenangi oleh darah. Ini adalah penelitian yang saya buat ya pada tahun 2006 sebelum saya lulus ya, dan memberikan data dasar ya di sana di Cipta waktu itu, berapa persen sih kemungkinan atau kans ya atau sebaran dari fraktur tulang muka ya. Kemudian adalah beberapa jenis patahan pada tulang wajah ya. Ada naso-orbito-ethmoid yang kompleks ya, ada fraktur nasal ya, tapi hari ini biasanya kartilagonya yang patah ya. Fraktur dasar orbita ya sebagai bagian dari fraktur maksila. Yang tadi saya bilang ya, fraktur zigomatico maxillary kompleks atau nanti akan saya sebut banyak sebagai fraktur ZMC ya. Kemudian ada lagi fraktur maksila bilateral ya, yang namanya khusus ya fraktur Lefort. Ya. Tidak semua fraktur maksila bilateral itu fraktur Lefort ya, karena dia punya syarat harus simetris dan menyeberang midline ya. Nanti ada 3 tipe. Kemudian ada fraktur mandibula nanti dengan lokasi-lokasi patahannya ya, dan fraktur panfasial. Semua ya area wajah ya, atas, tengah, bawah semuanya punya garis patahan. Nah, kadang kita dengar istilah fraktur midface, fraktur wajah sepertiga tengah. Ya, itu batasnya adalah dari sumbu horizontal mata, ya, sampai ke rahang atas ya, ke maksila. Ini adalah fraktur kompleks naso-orbito-ethmoid. Ya, biasanya mengenai semua atau beberapa dari tulang-tulang ini ya, frontal, nasal, maksila, lakrimal, ethmoid, dan sphenoid ya.
setidaknya ya garis patahan biasanya mengenai NO dan E ya, makanya disebut fraktur naso-orbito-etmoid ya. Biasanya nasalnya kena ya, dan orbitalnya ya di samping-sampingnya, dan meluas ke belakang ya sampai ke etmoid. Ada lagi yang namanya blowout fracture ya. Jadi ketika sebuah trauma mengenai wajah dengan full face ya, kebetulan di daerah yang tidak mempunyai pelindung keras adalah di daerah orbita ya, disitulah terjadi tekanan intraorbital sehingga dasar rongga orbita ya yang rapuh seperti cangkang telur ya, itu akan pecah ya, dan bola mata berisiko untuk terjerumus ya, jatuh ke dalamnya. Kemudian ada fraktur ZMJ ya. Ya, jadi biasanya ya pada sebuah trauma yang bergaya atau berenergi cukup besar ya, mengenai wajah full frontal ya, maka garis patahannya pada maksila itu langsung akan masukkan sampai ke zigoma. Dan ini adalah fraktur maxilla Lefort ya. Jenis fraktur ini diambil dari nama René Lefort ya, seorang dokter di Perancis ya, yang pada suatu saat ya melihat betapa banyak kepala-kepala yang jadi hasil dari hukuman mati pancung ya, yang dia pikirkan ini bisa bermanfaat untuk sebuah subjek penelitian ya. Jadi dia kumpulkan ya kepala-kepala dari pancung gilotin tersebut ya, dari seluruh penjara di Perancis ya, dan dia mintakan untuk kepala-kepala tersebut ya, dibaringkan ya, dihantamkan pada daerah wajahnya oleh algojo dari penjara ya, dengan palu logam ya, kemudian dikirimkan kepadanya ya, kemudian oleh dia dilakukan otopsi, dan dia menemukan ada 3 pola garis patahan pada wajah ya, yang sekarang kita kenal dengan pola fraktur maxilla Lefort ya. Nah, tulisannya dari penelitian ini dia terbitkan pada tahun 1901 ya, dan dari tulisan tersebut ya masih berlaku dan kita pakai sampai saat ini untuk klasifikasi fraktur maxilla Lefort ya. Syarat dari fraktur maxilla Lefort adalah harus bilateral, harus ada simetrisasi yang kurang lebih harmonis antara kanan dan kiri, kurang lebih sama ya, dan harus menyeberang midline ya. Kalau kita mengerti ini, berarti kita paham bahwa fraktur maxilla Lefort pasti bilateral, tetapi fraktur maxilla bilateral belum tentu fraktur Lefort ya, bila gambaran garis patahannya ya tidak simetris ya, dan tidak menyeberangi midline dari daerah wajah. Ini ada klasifikasinya ya, 1, 2, 3 ya. 1 itu horizontal, 2 itu piramid ya, 3 itu cranio facial disjunction, terputusnya perhubungan antara segmen kranium dan segmen fasial. Dan ini fraktur mandibula ya. Ada area-area tertentu yang menyiratkan kekhasan ya patahannya, dan ini juga nanti dalam diagnosisnya Anda akan sering dengar ya,
fraktur korpus, fraktur simfisis, fraktur angulus, ya, dan seterusnya. Dan inilah semalang-malangnya ya patah tulang wajah ya. Fraktur panfasial, sepertiga atasnya frontal dia ada fraktur, sepertiga tengahnya itu kita lihat nasal ada fraktur, maksila dan zigoma ada fraktur ya. Bawahnya tuh fraktur mandibulanya juga ada fraktur ya. Panfasial, pan artinya the whole ya, keseluruhan ya, semua aspek fasialnya punya garis patahan. Kemudian ya, tidak hanya kita mengenal dari anatomi tulang dalam arti tulangnya sebagai suatu struktur, kita juga mesti tahu apa yang bertetangga atau berhubungan dengan anatomi tulang ya. Tadi kita udah bahas lubang-lubang pada tulang wajah ya, biasanya keluar saraf ya. Jadi kita juga penting buat tahu anatomi saraf wajah ya, fasialis ya untuk motorik dan trigeminus untuk sensorik. Kenapa? Karena tidak tertutup kemungkinan pada saat patahan ya, terjadi penjepitan saraf di situ sehingga terjadi neurologi baik motorik maupun sensorik. Ini adalah anatomi saraf wajah ya, nervus fasialis. Ini nervus trigeminus ya, sensorik ya. Lihat ada 3 cabang dan keluar dari 3 foramen. Ya. Nah, sekarang kita masuk mengenai penata kelolaan dari trauma maksilofasial ya. Ini standar lah, seperti kita sudah berulang kali bicara mengenai kasus trauma di bedah ya. Evaluasi primer dan kelola ABCDE ya. Evaluasi jalan napas, apakah bebas atau ada sumpatan ya. Seringkali kita perlu buang hisap ya. Kemudian kita pertahankan patensinya dengan intubasi endotrakeal ya. Oksigenasi ya kalau perlu ya. Kemudian cedera tulang belakang servikal jangan lupa ya, terutama bila adanya kesan deformitas atau penurunan kesadaran ya. Pasang neck spleen yang rigid sampai risiko tersebut disingkirkan secara klinis dan radiologis nanti. Ya. Ukur berapa kali nafas per menitnya, kalau sesak kasih oksigen ya. Bagaimana simetrisitasnya ya, kalau tidak simetris dan indikasi mengarah pada trauma toraks ya, kita siapkan chest tube dan WSD ya, kita kelola dulu ya sebelum kita lanjut ke yang lain-lain. Auskultasi cairan ya, bila ada tanda-tanda gangguan hemodinamik apa shock ya, sambil kita cari dulu perdarahan aktif ya, begitu resusitasi masuk untuk pengendalian perdarahannya ya, supaya yang kita perbaiki ya tetap nantinya akan stabil the progressnya ya. Nah, ini adalah klasifikasi shock hipovolemia ya, rejatan hipovolemia. Ini adalah alat bantu kita untuk menilai berapa sih jumlah volume cairan yang harus masuk ya. Tabel ini saya buat supaya memudahkan ya. Ada gambar orang yang sedang main tenis ya, supaya cepat ingat. Karena klasifikasi renjatan itu ya mudah untuk diingat buat para penikmat tenis ya, pemain atau yang suka nonton tenis pasti tahu. Angka skor di tenis itu skor kecilnya adalah 0, 15, 30, 40 baru game. Jadi angka 1 ya, dan seterusnya. Nah, itulah persentase kehilangan cairan dalam klasifikasi renjatan hipovolemi. 0 sampai 15%, 15 sampai 30%, 30 sampai 40%, dan di atas 40% ya. Kita bisa lihat kalau misalnya pemeriksaan C sirkulasi semuanya masih normal ya, itu mungkin kehilangan cairannya tidak sampai 15%. Kalau kita periksa laju nadi mulai cepat, isi denyut mulai kurang sedikit ya, kurang kecukupannya ya, pulsasinya, mungkin kehilangan cairannya 15 sampai 30% ya. Nadinya makin cepat, denyutnya isinya makin lemah, tensinya mulai turun misalkan ya. Kalau misalkan kita udah mulai
ada tensi yang bisa cepat dipakai, ya. Tapi kalau misalnya nggak ada tensi, kita bisa lihat lagi, ya, kesadarannya misalnya, ya, bingung, linglung, ya, kayak orang disorientasi, ya, mungkin dia sudah kehilangan cairan 30-40%, ya, dan seterusnya, kita bisa lihat. Nah, dari gejala dan tanda klinis ini kita bisa prediksi berapa persen volume cairan yang hilang, kemudian kita translasikan menjadi berapa mililiter, berapa cc, dan disitulah kita substitusi cairan dengan volume yang tepat. Kesadaran dan fungsi neurologis, ya, kita nilai dengan GCS, ya, atau kalau dalam kesempatan pertama agak ribet kalau Anda menilai GCS, saya bisa pakai skala AVPU, ya, alert, verbal, pain responsive dan unresponsive, ya. Kemudian exposure, ya, cari jejas-jejas lain di seluruh area tubuh, atasi, ya, misalkan kalau ada luka, ya, atau kalau ada fraktur tempat lain, stabilisasi, ya. Ya, ini adalah tambahan dari saya, ya, terkait dengan kejadian trauma kepala, ya, trauma wajah, ya, yang mengaitkan atau menerangkan korelasi antara tingkat defisit neurologis, ya, atau disabilities dengan kejadian dari fraktur tulang wajahnya. Kelak akan Anda jumpai beberapa kejadian pasien yang kelihatannya wajahnya tidak begitu berat cederanya, ya, relatif mulus, ya, mungkin ada beberapa bengkak ringan, ya, tetapi terbaring dengan kesadaran yang menurun, ya, dengan kondisi skala koma Glasgow yang rendah, ya, terbaring di unit perawatan high care atau bahkan intensif, ya. Padahal kejadian dari traumanya dan garis patahannya itu hanya simple, hanya di daerah mandibula, ya. Nah, jadi yang seperti itu memang kerap terjadi, ya, pada isolated mandible fracture, ya, yang fraktur mandibula saja, itu kerap terjadi suatu kejadian yang disebut whiplash injury, ya, cedera terlenting, ya. Jadi hal ini dijelaskan, ya, pada saat kejadian trauma di mana ada high impact accident, ya, high impact injury yang menimpa pada daerah dagu, pada daerah mandibula, ya, karena energi itu selalu mempunyai arah, ya, maka sebagai dampaknya bentukan kepala itu akan terdorong ke belakang, ya, mengikuti dari arah hantaman energinya. Pada saat kepala berjalan ke belakang, ya, mengikuti energi, jaringan otak itu akan mengalami ketinggalan gerak sepersekian detik, ya. Karena kalau Anda bayangkan, ya, otak di dalam rongga kranium, ya, itu bagaikan sebuah benda yang mengambang dalam sebuah rongga, ya. Jadi tidak otomatis saat cangkang atau bungkus atau sangkarnya bergerak ke belakang, ya, maka isinya, otaknya langsung ikut, ya. Pasti ada keterlambatan sepersekian saat, ya. Jadi pada saat kranium, ya, tengkorak, ya, bergerak ke belakang karena arah dari energinya, otak masih dalam kondisi awalnya yang diam, maka disitulah bagian frontal otak, ya, akan
terpukul, terhantam oleh bagian depan kranium, sehingga ada area otak yang cedera, ya, bagian depan, ya, di fase awal dari sebuah whiplash injury. Kemudian akibat benturan dengan bagian depan frontal dari kraniumnya, ya, otak pun akan ikut ke belakang, searah dengan perjalanan arah dari kraniumnya. Tapi di suatu titik kraniumnya akan berhenti bergerak, ya, karena terhambat, terfiksasi, ya, oleh vertebra cervical, ya. Sontak dia berhenti, ya. Celakanya pada saat kraniumnya berhenti, ya, jaringan otak masih bergerak, ya, dengan akselerasi awalnya ke arah belakang, ya, dan menumbuk bagian belakang otak, menumbuk bagian belakang dari kranium, ya, sehingga ada area kedua yang cedera pada otak, ya. Nah, hal ini menjelaskan, ya, pada isolated mandible fracture, ya, dengan biomekanika seperti tadi, ya, maka kita bisa pahami, ya, kejadian dari patahan tulangnya itu sederhana, ya, hanya deformitas, hanya fraktura di daerah mandible. Tetapi, ya, defisit neurologis, ya, dan disabilitiesnya jauh lebih parah, ya, karena tadi kita sudah sama-sama pahami, ya, ada dua area yang mengalami cedera, ya, bagian depan dari otak dan bagian belakang. Sebaliknya, kita juga nanti akan kerap bertemu pasien atau korban trauma yang wajahnya deformitasnya luar biasa, bengkaknya, sembabnya, hematomnya luar biasa di daerah wajah. Gambaran fraktur wajahnya, ya, maksilanya, zigomanya, ya, itu konfigurasi dan jumlah patahannya juga sangat banyak, ya, dan menunjukkan konfigurasi yang parah, ya. Tetapi korban seperti itu, pasien-pasien seperti itu, ya, justru seringkali memiliki skala koma Glasgow atau tingkat kesadaran yang lebih baik, ya, disabilitasnya lebih baik. Kenapa bisa begitu, ya? Karena Tuhan menciptakan wajah itu, ya, memiliki struktur yang banyak pelindungnya, ya, seperti airbag, ya, pada kemudi mobil premium, ya. Jadi komposisi anatomi dari wajah itu punya mekanisme peredam gaya dan energi mekanik yang baik, ya. Ada bantalan lemak yang tebal, ya, di daerah pipi, di premaksila. Ada tulang maksila yang luas areanya tapi tipis, ya. Artinya begitu kena energi dengan besaran tertentu, dia akan meretakkan diri, ya, seperti cangkang telur, ya. Gunanya adalah supaya pecahannya, ya, menjadi remah-remah, ya, tidak fragmen-fragmen besar yang berpotensi, ya, ikut dengan arah gaya atau energinya sehingga mencederai ke daerah intrakranium, ya. Di belakang dari tulang maksila, di situ juga ada sinus-sinus yang mengandung udara sebagai peredam energi atau gaya, ya. Jadi dengan mekanisme peredam besaran energi yang segitu banyak, ya, maka besaran energi yang diantarkan, ya, untuk mencapai intrakranium itu sangat terbatas atau tersisa hanya sedikit, ya. Sisanya sudah diserap oleh struktur-struktur tadi, ya, sehingga menyebabkan gambaran kerusakan deformitasnya, ya, pada struktur-struktur peredam tersebut, ya, menjadi luar biasa, ya,
menjadi pengorbanan ya untuk menciptakan sebuah perlindungan kepada otak ya dan rongga intrakranium. Resusitasi sendiri ya per kata artinya semua kegiatan ya yang dilaksanakan untuk mengembalikan kondisi patologis, kondisi yang tidak normal ya kembali menjadi kondisi yang normal atau fisiologis ya. Resusitasi jalan nafas artinya kalau ada hambatan kita bebaskan dan kita pertahankan bebas. Resusitasi nafas artinya kalau sesak kita buat respiratory rate-nya menjadi normal, mekanisme nafasnya menjadi normal, kanan dan kiri yang tadinya asimetris menjadi simetris. Resusitasi sirkulasi ya artinya kalau ada perdarahan kita kendalikan ya, terapi cairan untuk mempertahankan sirkulasi dan perfusi ya sampai hemodinamik stabil. Kalau sudah stabil semuanya, baru kita lakukan evaluasi fisik lanjutan dan pemeriksaan penunjang. Kalau belum stabil ya, kita lakukan ulang evaluasi ABC-nya. Ya, pada aspek-aspek yang belum stabilnya ya. Misalkan A-nya udah stabil, B-nya belum. Ya. Kita resusitasi B-nya, kita nilai lagi B-nya. Dan seterusnya seperti itu. Sampai setelah semuanya stabil baru kita berlanjut. Kemudian evaluasi lanjutan ya, head to toe, front to back ya, dan evaluasi lokal ya. Baik itu cedera jaringan lunak maupun cedera jaringan kerasnya ya. Fraktur maksilofasialnya. Prinsipnya adalah primum non nocere ya. Jangan menambah lagi morbiditas tambahan ya. Tetap harus kita junjung tinggi prinsip yang ini. Kemudian pemeriksaan pencitraan ya, pemeriksaan penunjang dilakukan setelah keadaan umum memungkinkan ya. Setelah cedera ancam nyawanya sudah teratasi, sudah stabil. Sudah setelah misalkan GCS-nya sudah di atas 10 ya. Kenapa? Karena seperti CT scan ya, atau MRI ya kadang kan kita harus meninggalkan pasien sendirian tuh tanpa bystander, tanpa pendamping ya. Kalau kenapa-napa ya pasti tidak enak ya. Rekonstruksi pun dilakukan hanya setelah keadaan umum pasien memungkinkan ya. Bila keadaan ancam nyawa dapat diatasi dan dokter anestesi menilai ini sudah layak untuk bius. Idealnya 8 jam pasca trauma sudah ada rekonstruksi. Tapi kalau di kami ya di bedah plastik ada prinsip pertama tuh di halaman awal ya dari chapter pertama buku Grab and Smith ya. Apapun yang perlu ditunda dan masih dapat ditunda untuk hasil yang lebih baik ya, maka kita tunda ya, prinsip dari Ralph Miller ya. Kebetulan juga daerah wajah tuh memiliki keuntungan sangat hypervaskular ya, sehingga kalaupun ada penundaan kelola ya terkait dengan luka bisa dapat diundur 2 kali 24 jam pasca trauma. Ini nggak masalah kalau tidak sito. Ya. Kemudian di prinsip rekonstruksi ya, sama ya, pencucian ya, dilution is the solution for pollution. Cuci, sikat, jangan sampai ada debris di kulit nanti membuat adanya tatoase ya, bintik-bintik permanen di situ yang nggak hilang. Kemudian restorasi kondisi jaringan seanatomis mungkin ya, prinsip rekonstruksi jaringan lunak. Buat saya yang paling baik dan yang paling praktis adalah cuci di bawah air mengalir. Ya. Kalau Anda nanti berjumpa dengan dokter yang settingnya dokter bedah, ya, atau mungkin nanti suatu kesempatan Anda berjumpa dengan saya, ya, ikut di sesi saya, ya. Itu ada istilah. Dilution is the solution for pollution. Nah, karena kita mesti ingat, ada bakteri di luka tidak berarti ada infeksi. Ya. Hanya bila bakterinya jumlahnya 10⁵ per cm kubik jaringan atau per mililiter cairan,
ya, itu barulah dia berpotensi menimbulkan infeksi. Ya, jadi bakteria itu mirip seperti geng motor, ya. Kalau sendiri, ya mana mungkin dia berani juga buat melakukan sesuatu. Kalau ada temannya, ya, bergerombol, baru dia bisa melakukan sesuatu, ya. Sama bakteria juga begitu, ya. Jadi prinsip untuk mengurangi konsentrasi bakteri ini adalah dengan dilusi, pengenceran. Caranya adalah dengan mencuci di bawah air mengalir, ya. Jadi ini seperti air bah nanti yang melarutkan dan menghempaskan koloni bakteri, sehingga nanti jumlahnya, ya, tidak tercapai tuh konsentrasi minimal untuk mencapai potensi infeksi, ya. Jadi dilution is the solution for pollution, ya. Yang selama ini banyak dipakai, ya, di household accident, ya, antiseptikum, ya, misalnya golongan povidone iodine, ya, atau kalau dulu ada obat merah, ya, jodium tincture, ya, itu tidak selamanya cocok dan baik, ya, karena memang ada efek antibakterianya ada, ya. Tapi pada beberapa kesempatan, ya, ada orang-orang yang alergi terhadap povidone iodine, ya. Pada beberapa kesempatan ada jenis-jenis jaringan tertentu yang tidak baik, ya, atau malah berbahaya kelangsungan potensi hidupnya kalau kena povidone iodine, ya. Misalnya kalau luka-luka yang dalam, ya, yang udah sampai bone expose misalnya, ya. Ya, beberapa jenis seperti chondroblast dan fibroblast itu tidak pas kalau bertemu dengan povidone iodine, sehingga ditakutkan, ya, toksik terhadap jaringan, penyembuhannya jadi lebih lama, ya. Jadi yang paling baik adalah cuci di bawah air mengalir. Jadi pencucian luka ekstensif, ya, dengan menggunakan arus alir tekanan tinggi dengan volume yang sangat banyak, atau yang sering diistilahkan sebagai jet lavage, itu dikatakan bisa menurunkan risiko infeksi bahkan sampai 50% pada luka-luka yang kotor, ya, misalnya pada luka gigitan anjing, ya. Caranya bagaimana, ya? Kalau kita berada di fasilitas kesehatan di luar, seringkali ada perangkatnya, ada pirantinya sendiri untuk jet lavage, ya. Atau kalau di fasilitas kesehatan kita, ya, biasanya kita akan minta bantuan seorang asisten untuk menyemprotkan cairan, ya, natrium chloride 0,9%, ya, supaya bisa menyemprot, mencuci, ya, dengan tekanan yang cukup, ya. Nah, kalau menurut literatur, ya, dibutuhkan tekanan sebanyak 7 psi, ya, atau 7 psi, ya, untuk bisa melakukan irigasi luka dengan natrium chloride secara optimal, ya. Nah, hal ini bisa dicapai dengan memanfaatkan spuit atau syringe yang ukuran besar 35 ml yang ujungnya disambungkan dengan jarum 18 atau 19 G, ya. Kemudian kita tekankan cairan di dalamnya, disemprotkan. Nah, itu tercapai itu tekanan ideal, ya, 7 psi untuk irigasi luka, ya. Sekarang berapa banyak volume yang dibutuhkan, ya? Dikatakan 200 sampai 250 ml per square inch luka, ya, atau setara dengan 30 sampai 40 ml per cm persegi luas penampang luka yang terpapar, ya. Catatan di sini adalah ini bukan dimensi permukaan luka panjang kali lebarnya, ya, tetapi seluruh luas jaringan, ya, luas area jaringan lukanya, ya, termasuk yang di bagian dalam, ya, yang ada di bawah dari permukaan kulitnya,
itu dihitungkan sebagai berapa sentimeter perseginya, ya, dan di situ kita bisa perhitungkan berapa sih kebutuhan cairan natrium klorida 0,9% untuk pencucian luka. Dan luka-luka direka ulang membentuk elips sesuai dengan garis lipatan kulit supaya parutnya lebih baik. Balut dengan lembab, ya, luka di orifisium nanti terbuka saja. Medikamentosa jangan lupa, ya, anti tetanus, antibiotika kalau ada indikasi, dan anti nyeri. Sekarang kita masuk ke fraktur tulang wajah, ya. Inspeksi sistematis, ya, dari atas ke bawah, ya. Jangan luput melakukan pemeriksaan lesi dan deformitas daerah kepala yang tersembunyi, misalkan di rambut, ya, di belakang telinga misalnya, ya. Kemudian perlu diingat, ya, kalau pada settingnya akut dalam 3 hari pertama, biasanya bengkaknya masih akan bertambah, ya. Setelah hari ketiga biasanya mulai berkurang. Jadi seringkali setelah kita lakukan assessment awal, hari keempat, hari kelima, ya, kita harus assessment ulang, ya, supaya lebih akurat, ya, karena edemanya pasti sudah berkurang pada saat itu. Nah, ini adalah beberapa hal spesifik yang khas, ya, untuk kita evaluasi dan kita nilai pada kondisi curigaan fraktur maksilofasial, ya. Yang pertama adalah telekanthus, ya. Telekanthus artinya jarak antara kanthus medialnya itu melebar karena edema, ya, karena bengkak di situ, ya. Di buku dia suka ada tulisan berapa milimeter, berapa sentimeternya, ya. Tapi itu buat saya tidak praktis. Pertama, karena proporsi dengan lebar kepala kan berbeda-beda, ya. Kemudian yang kedua, ya, anak dengan dewasa kan juga berbeda-beda, ya. Yang paling gampang adalah, ya, kalau sampai di tengah itu, di antar kanthus itu, ya, masih bisa diselipkan satu lebar mata dari pasiennya, ya, itu artinya dia ada telekanthus, ya. Kalau saya itu yang paling gampang, ya, karena mestinya daerah interkantal itu, ya, antar kanthus itu lebarnya tidak lebih daripada lebar horizontal dari mata. Kalau dia ada telekanthus, kita harus curiga itu ada fraktur Noe. Kemudian, ya, kalau tidak ada telekanthus, ya, tapi hidungnya bengkak, ya, ada deviasi sumbu atau septum, maka kemungkinan yang diwaspadai adalah fraktur nasal saja, ya, kartilagonya, ya. Apalagi kalau ada riwayat epistaksis misalnya, ya, kita curiga fraktur nasal. Sederhana. Kemudian ada yang namanya depresi eminensia malar, ya, atau malar eminence depression, malar eminence flattening, ya. Itu artinya adanya pendataran lengkung pipi, ya. Biasanya kalau ada kesan pendataran atau rak, ya, kita curiga itu ada fraktur maksila, ya, atau kompleks zigoma maksila. Kemudian evaluasi diplopia dan distopia, ya. Diplopia itu artinya penglihatan double, ya. Ini kita nggak bisa nilai, ya. Ini yang dialami pasien. Ini yang kita tanyakan kepada pasien, ya. Caranya adalah pasien dengan penglihatan binokular, ya, harus 2 mata, ya, karena kalau 1 mata pasti tajam semua, ya. Kemudian objek di titik baca dari si pasien kita tanyakan ke dia, ya. Bayangannya tajam atau double, ya, gitu. Bisa dengan jari kita, bisa dengan pena misalnya, ya. Nah, itu namanya diplopia, ya. Kadang diplopia ini kita periksa sebagai konfirmatif saja karena klinis sudah jelas, ya, ada distopia, ya. Adanya kondisi di mana 2 bola mata tidak sejajar dalam satu sumbu horizontal mata, ya. Satu mata yang letaknya lebih jatuh, ya. Kalau itu ya sebenarnya udah pasti diplopia karena sumbu
dari penglihatannya kan pasti tidak sejajar. Kemudian kita nilai juga ya evaluasi gerak bola mata ya. Penderita suruh duduk, kepalanya kita fiksasi diam supaya tidak nengok-nengok ya, supaya yang bergerak cuma bola matanya saja. Kemudian kita minta ikuti gerak jari kita ke 8 penjuru ya. Biasanya agak lag tuh, agak stall, agak mandek kalau disuruh lihat ke atas ya. Karena ada tahanan otot rectus inferior ya dari mata yang terperangkap, terjerat ya, terpasung oleh serpihan fragmen fraktur dasar orbita ya. Nah, kadang ya itu nggak terlalu kentara ya. Dia cuma cerita kalau ngelihat ke atas itu kok double ya, gambarannya ya. Itu juga sama ya, kita harus curiga ada entrapment, ada terjebaknya otot rectus inferior ya, di serpihan fragmen fraktur dasar orbita. Kalau pasiennya nggak sadar gimana? Ada yang namanya force duction test ya. Jadi ditetes dulu ya, anestesi lokal di mata ya. Kemudian bola mata penderita kita gerak-gerakan pakai pinset yang ujungnya dilapis oleh kapas halus ya. Itu kita yang menilai itu di situ. Ada tahanan nggak ya? Biasanya kalau ada entrapment dari otot rectus inferior ya, pas saat kita mau manuver ke atas itu rada berat di situ karena ketarik ya, karena tertahan. Kemudian evaluasi sensori wajah ya, dilakukan secara tajam, halus, dan penderita suruh merem ya, suruh menjamkan mata ya. Ini sama kayak evaluasi di neurologi ya. Evaluasi intraoral ya, kita lihat ya ada jejas atau luka nggak pada bibir ya, mukosa intraoral ya, lidah langit-langit, gigi gimana, lengkap ya, apa pada orang tua memang sudah ada yang tanggal atau ada yang tanggal karena trauma, ada kejadian kecelakaannya. Karang gigi misalnya, kalau ada karang gigi jangan lupa edukasi supaya dia sikat gigi, supaya nanti kita operasi pasang wire gampang ya. Ada impaksi ya, dan lain-lain. Termasuk kita nilai oklusinya ya, keenakan, kenyamanan gigitan atau dudukan dari geraham-geraham di belakang ya. Secara subjektif kita bisa nanya ya, pengatupan gigi rahang atas bawah ya, nyaman nggak kayak sebelum celaka ya. Kalau objektifnya kita nilai ya, kita masukkan telunjuk kita ya ke sela-sela antara gigi dengan pipi, dan kita lihat dudukan antara premolar 2, molar 1 di atas dengan molar 1 yang di bawah, tuh dudukannya enak atau tidak. Dan ini penunjang konfirmatif radiologis ya. Setidaknya kita punya foto polos kepala ya, AP lateral dan Waters atau reverse Waters. Kenapa? AP sendiri itu hanya bagus menilai frontal dan mandibula. Mid face sepertiga tengah itu agak sukar karena ada berhimpit tuh, tumpang tindih ya, superimposing ya di daerah sepertiga tengah kalau pada proyeksi posterior anterior. Tuh kalau kita ingat lagi tuh ya, penampakan yang saya kasih lagi nih, kita lihat tuh ya, ada cartilago nasa di situ, ada nasa, lalu ke belakang lagi nanti ada tulang lakrimal, ada tulang sphenoid dan sebagainya ya. Susah tuh kita mau menilai ada patahan nggak di situ kalau proyeksinya AP ya atau PA. Nah, ini adalah Waters ya yang telungkup atau reverse Waters yang mendongak ya. Kalau Waters itu susahnya kalau pasiennya tidak kooperatif ya, pasiennya dengan GCS yang pas-pasan itu pasti susah tuh, gaduh gelisah ya. Biasanya lebih mudah reverse Waters, suruh terbaring dan mendongak ya. Nanti gambarannya seperti di bawah tuh ya, terlihat bagus tuh, mid face-nya terpisah-pisah dengan baik, jadi kita bisa nilai. Ini sebenarnya foto yang banyak di THT ya untuk menilai sinus ya, tapi di kami ya di bedah plastik ini bisa kita pakai dengan efektif ya untuk menilai struktur dari tulang-tulang wajah sepertiga tengah. Kemudian foto radiologis lain ya dengan indikasi ya, foto panoramik ya untuk melihat gigi dan alveolar ya, foto TMJ ya bila ada masalah dengan bukaan tutupan mulut ya, dia mengeluh ya,
TMJ terbuka, foto TMJ posisi tertutup yang kita minta. Dan paling enak sekarang, ya zaman sekarang, CT scan 3 dimensi itu udah paling informatif lah buat kita, dan juga buat kita menjelaskan kepada pasien, ya. Tapi kan tidak semua vaskes punya CT scan 3D, ya. Makanya ini kita tekankan, ya, foto setidaknya ada cranium AP atau PA, cranium lateral, dan foto waters atau reverse waters. Inilah ringkasan tahapan diagnosis, ya, yang tadi kita ngomongin. Penata laksanaan, ya. Indikasi tindakan operatif bila ada gangguan fungsi, ya, diplopia, gangguan gerak bola mata, gangguan oklusi, hipoestesi, dan gangguan estetik, ya. Bedanya adalah yang estetik nggak akan di cover oleh insurance, ya, oleh BPJS nggak di cover, ya. Tapi kalau ada gangguan fungsi itu di cover, ya. Sekali lagi, ini operasinya elektif, ya, bukan sesuatu yang akut atau darurat. Jadi harus ada persiapan praoperasi yang baik. Apa yang kita lakukan, ya? Kalau pada pasien, ya, terdapat trauma maksilofasial dengan keluhan oklusi, maka oklusinya adalah pertama kali dulu kita tindak, ya. Kenapa? Buat memberikan landas struktur yang baik, ya, landas posisi yang baik pada saat kita akan mereposisi dan memfiksasi tulang-tulang yang di atasnya, ya, maksilanya, dan di bawahnya, ya, mandibulanya, ya. Nah, jadi oklusi harus pertama kali, ya, kita pakai arc bar dan kawat antar gigi, ya, interdental wiring. Kalau oklusi sudah tercapai, maka distraksi fragmen-fragmen tulang yang di atasnya, ya, di maksila ataupun di bawahnya di mandibula, itu pasti akan berkurang. Lebih enak buat kita nanti menindaklanjutinya, ya. Kalau udah dipasang itu, ya, kemudian kita fiksasi dengan maksilomandibular fiksasi, ya, biasanya pakai karet, ya, yang kecil-kecil, ya, atau dengan kawat, ya, dengan wire. Ini dilepas kalau minggu ketiga, ya, dilepas, ya, IDW dan arc barnya masih dipertahankan. Seminggu kemudian baru kawat antar gigi dan arc barnya dilepas, ya. Kemudian reposisi dan reduksi fragmen-fragmen fraktur secara atomis mungkin, kemudian kita fiksasi. Fraktur dasar rongga mata, ya, kita tindak sebagaimana supaya simetris, ya, tidak ada enoftalmus, ya, atau terjerembab, ya, ke dalam satu mata. Luka, ya, seperti biasa kita bahas di penutupan luka, ya, hindari dead space, ya, cuci yang baik, ya. Luka orifisium gak usah ditutup, ya. Kenapa? Kalau bila ditutup, sekresi dari orifisium kan pasti bersekresi, ya, kita bangun belekan, ya, atau ileran, ya. Nah, itu sekresinya akan mencemari balutan, ya, balutan cepat jenuh, ya, kita juga jadi gak bisa menilai itu luka yang di dalamnya baik atau enggak, ya, malah sekunder infeksi nanti, ya. Analgetika dan antibiotika jangan lupa, tentunya kalau ada indikasi antibiotikanya. Segera setelah operasi, ya, evaluasi radiologis dengan proyeksi yang sama dengan yang kita minta praoperasi, ya. Kurangi edukasinya, ya, kurangi ngomong, kurangi tertawa, ya, makan hanya cair atau susu, ya, selama 3-4 minggu, ya. Higiene rongga mulut yang baik, ya, sikat gigi berkumur-kumur, ya, dengan antiseptik. Luka pada wajah standar lah seperti luka, ya, yang pernah kita bahas. 5 hari jangan kena air dulu, hari ke-5 sampai hari ke-7 jahitan yang non absorbable harus dilepas. Maxillomandibular fixation, ya, atau maxillomandibular wiringnya bisa dilepas setelah minggu ke-3, ya, kira-kira pada saat itu sudah terjadi penyatuan secara radiologis, ya, atau radiographical union, ya. Kemudian pada minggu ke-4, ya, atau seminggu kemudian interdental wiring dan arc barnya bisa dilepas, ya. Setelah interdental wiring dan arc bar dilepas, ya, dilakukan kembali evaluasi radiologis, kurang lebih itu 1 bulan lah pasca operasi, ya.
pada titik 4 minggu pasca operasi ini ya, diinformasikan kepada pasien bahwa dia sudah bisa kembali menikmati makan sebagaimana lazimnya dengan konsistensi makanan yang normal. Nah, dengan demikian berakhirlah sesi berbagi wawasan saya mengenai trauma maksilofasial. Ya. Semoga ini mencerahkan kembali wawasan atau pengetahuan yang dulu kita pernah dapat, atau bahkan mungkin memperkaya khasanah pengetahuan baru untuk hal-hal yang belum pernah kita dapatkan sebelumnya. Ya. Terima kasih atas animo dan atensinya. Ya. Stay healthy. Semoga sehat terus. Semoga barokah terus dalam tugasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.